Mangkujiwo akan selalu punya cara untuk menangkal seluruh perewangan musuh-musuh kita. Buru-buru burip karupan garem. Titi kolong mongso. Laki-laki bangkotan, kamu tetap pendidikan. Buka, buka! Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Melanjutkan series Mangkujiwo, kali ini kita akan membahas film keduanya yang tayang di tahun 2023. Di mana pada film keduanya ini akan lebih jauh menceritakan sekte Mangkujiwo terkait kelicikan serta kekejamannya dalam membantai musuh-musuhnya. Masih mengambil latar waktu di tahun 80-an, film ini banyak dibumbui oleh politik, asmara, serta di mana sekte Mangkujiwo dengan cerdik memanfaatkannya untuk menghabisi musuh-musuhnya hingga mencapai masa kejayaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita selengkapnya. Malam itu, Uma dan romonya yakni Brotoseno nampak tengah menikmati film di sebuah bioskop, di mana Uma justru berhalusinasi melihat beberapa pengunjung bioskop digorok lehernya. Ia pun nampak mulai depresi dan memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Lingga dan Yoni, Tante, mencari birahi. Ingatkah, Tante, ayahku memergoki kita? Bersedia membunuhmu agar kau tak pernah. Kenapa cinta hanya mendatangkan maut? Kenapa? Namun di sana ia juga masih melihat bayang-bayang hingga seorang pemuda bernama Rimba yang merupakan seorang fotografer itu menghampiri dirinya. Dan karena tak kuat, Uma pun pingsan. Mangkujiwo 2 pun baru dimulai. Setelahnya, Brotoseno nampak meresmikan sentra batik terbaru, yaitu Batik Mangkujiwo. Di sana turut hadir klien-klien yang sebelumnya dibantu oleh Mangkujiwo dengan pekerjaan kotornya. Mr. Broto, congratulations on the opening of your factory. Pak Broto, Jenderal, selamat ya. Selamat, Romo. Awet saking pitulungan Romo, kaulo tate saged kagem mimpin universitas. Siapa dia? Kita membantu melenyapkan pesaing dia menolong dengan laporan korupsi. Karena penasaran dengan yang dialami oleh Uma, Rimba pun menghampiri Uma yang nyatanya enggan untuk menjelaskan perihal hal tersebut. Hingga ia merasa ada pria misterius yang mengikuti Uma. Rimba pun menyuruh Uma untuk waspada dan memberitahu romonya, di mana pria tersebut justru muncul di hadapan Uma yang nampaknya menanyakan surat-surat tanah milik gurunya yang menurutnya telah dibunuh oleh ayahnya. Biar aku yang jaga di sini. Lebih baik kamu beritahu Romo. Di mana surat-surat itu? Surat apa? Surat-surat tanah yang dititipkan kepada bapakmu. Guruku dibunuh oleh bapakmu.
Mendengar akan hal itu, Rimba pun menyerang pria tersebut yang nampaknya membawa senjata tajam hingga membuat Rimba kewalahan. Saat Uma ikut menyerang, ia justru terpojok dan lagi-lagi ia dapat memanggil kuntilanak. Jin setan kang layu. Setelahnya, Uma pun berterima kasih kepada Rimba, di mana Rimba mencoba mendesak Uma untuk bercerita. Namun Uma masih enggan memberitahu Rimba tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu pula dengan Brotoseno yang ingin Rimba melupakannya dan fokus saja dengan pekerjaan. Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku. Aku harap kali ini kamu bisa bercerita. Atau mungkin aku harus bertanya pada Ramamu. Jangan libatkan Romo. Terima kasih, Rimba. Bukan apa-apa, Romo. Apakah orang tadi itu... Sudah ada yang ngurus. Ya sudah, Romo. Kalau begitu saya pamit dulu. Uma juga terlihat sudah membaik. Kemudian di ruang bawah tanah yang dulunya milik Cokrokusumo itu, mereka mengadakan pertemuan di mana Karmila khawatir jika terus bergantung dengan Uma yang dapat mengendalikan kuntilanak. Meski Nyi Kenanga sudah memiliki pusaka bernama Cuntu yang mampu menangkal jika sewaktu-waktu kuntilanak tersebut menyerang mereka, namun Karmila masih belum puas karena pusaka tersebut tak bisa digunakan untuk mengendalikan Sang Kunti. Kita ini masih bergantung pada Uma. Dan itu tidak bagus untuk bisnis kita. Cuntu ini bukan sekedar hiasan ram. Cuntu ini mampu menangkal jin setan perewangan. Tapi tidak bisa untuk menyuruh atau bahkan mengendalikannya. Dari situ Brotoseno pun berkata bahwa Mangku Jiwo akan selalu punya cara untuk menghabisi musuh-musuhnya. Di mana kali ini mereka ingin menghabisi Dargo Sentono yang sebenarnya merupakan klien mereka sendiri. Karmila, Mangku Jiwo akan selalu punya cara. Kalau perak-perak Dargo Sentono itu sudah ada di tangan kita akan mempunyai senjata-senjata ampuh. Bagaimana dengan Dargo? Harusnya dia sudah khalis. Perewangan atau apapun lah. Dia selalu dikelilingi perak. Dargo Sentono meminta bantuan kepada Mangku Jiwo untuk melakukan pesugihan dengan memelihara siluman tikus yang mampu menyihir bulir-bulir padi menjadi perak, yang kini menjadi usaha utama dari Dargo Sentono. Jawa Dwipa, artinya emas. Karena penuh hamparan kuning, terdiri dari bulir-bulir padi yang keemasan. Inilah yang dimiliki oleh Dargo Sentono. Dengan memanfaatkan tikus-tikus silumannya itu, tikus-tikus itu sudah menjadi berhala. Dargo menyembahnya. Untuk dapat bersekutu dengan siluman tikus tersebut, Dargo Sentono harus menyediakan tumbal, di mana ia dengan tega menumbalkan dan istrinya yang justru membuat mereka kesusahan mencari seseorang yang berhubungan darah untuk bisa menghabisinya. Ia mampu menumbalkan anak istrinya. Karena itulah kita bersusah payah mencari yang berhubungan darah dengannya. Tolong aku, Kaman. Malam harinya Brotoseno dan Nyi Kanti nampak mengadakan ritual, di mana ritual tersebut bertujuan untuk menguji pusaka Cuntu milik mereka. Dan benar saja kuntilanak tersebut nampaknya takut dengan pusaka itu. Di malam itu juga Rimba terlihat bermimpi didatangi oleh siluman tikus hingga membuat ia terjaga. Karena menyangka Rimba terkena sawan, Nyi Kenanga pun memberinya ramuan penangkal sawan, di mana Rimba yang curiga justru membuang minuman tersebut. Nak Rimba,
Apakah mimpi-mimpi itu masih mengganggu? Tempat kuno seperti kota ini suka ada sawannya. Hanya jamu-jamuan. Saya pamit dulu. Mangku Jiwo telah menciptakan batik. Scene kemudian beralih ke acara launching dari batik Mangku Jiwo tersebut, di mana Jenderal Ampera yang sedang memberikan sambutan mempersilahkan seorang artis bernama Maureen yang dijadikan sebagai brand ambassador untuk naik ke podium. Budaya Jawa siap menjadi warisan dunia. Dan tidak lupa, saya berterima kasih kepada generasi muda yang cantik, Maureen. Terima kasih dapat kesempatan untuk tinggal sejenak menikmati budaya yang indah ini. Dan di sini lagi-lagi Uma melihat bayang-bayang pembantaian di tengah meriahnya pesta tersebut, guys. Saat Uma beranjak, Rimba yang makin penasaran itu mengikuti ia ke sana dan kembali mendesak agar Uma mau bercerita. Kamu bukan seharusnya di tengah acara. Aku mau ke toilet. Aku itu peduli. Dan menurut aku, kepedulian mengandung kelancaran. Meski Uma masih enggan untuk bercerita, namun Rimba tetap mengungkapkan kecurigaannya terhadap Nyi Kenanga yang kerap memberikan mereka ramuan sesaat setelah mereka dihantui penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Malam setelahnya kita diperlihatkan saat Dargo Sentono dan Nyi Kenanga melakukan ritual dengan siluman tikus yang memberinya benih-benih perak. Dari situ benih perak tersebut diolah di sana dan menjadi komoditas utama dari Dargo Sentono. Emas di luarnya, putih di dalamnya. Kejayaan sawah adalah dhamma bagi padi orang Jawa. Kita ini linuwih ndoro agar bisa memanen kejayaan dengan para gaib ini. Pagi itu Rimba juga datang ke sana untuk mengambil beberapa gambar. Di mana saat ada salah seorang pekerja yang tak sengaja tikus, justru ia ketakutan dan terus-menerus meminta ampun kepada juragannya yang nampaknya sangat sedih. Pagi, Mas. Pagi. Pak. Apa, Sob? Gusti Allah, nyuwun ngapunten. Ada apa? Kemudian terlihat Brotoseno menemui Jenderal Ampera dan membicarakan soal politik hingga bisnis, di mana sang jenderal mengingatkan kepada Brotoseno agar berhati-hati jika berbicara soal politik, karena bisa-bisa ia ikut diciduk seperti peristiwa dulu yang juga menewaskan teman baik Brotoseno, yaitu Kunto Harjo. Sayang ya kita jarang berhubungan. Nggak mau ikut-ikutan politik kan? Pak Broto akrab sama orang-orang ini. Orang-orang ini orang politik, Pak Broto. Nah, saya orang biasa, Jenderal. Hati-hati, Pak Broto. Pak Broto bisa diciduk loh. Tidak ada satupun yang pulang ke rumahnya, Pak. 1.500 orang. Saya tahu orang itu, Kunto Harjo. Usut punya usut, selain memiliki sebuah bioskop bernama Cosmopol, Kunto Harjo juga memiliki piutang kepada Dargo Sentono yang sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Dargo yang justru mengambil alih sisa hartanya saat Kunto Harjo diciduk. Dan pemilik Cosmopol. Dan saya juga tahu dia punya piutang banyak pada Dargo Sentono. Hanya saja saya heran sampai sekarang Dargo Sentono tidak pernah membayar, bahkan mengambil harta selebihnya. Di situ Brotoseno juga menyinggung jikalau Jenderal Amperawan ini juga terlibat dalam peristiwa itu, di mana Jenderal Tambun tersebut kini juga menguasai kepemilikan dari bioskop tersebut. Ia juga menunjukkan surat-surat asli kepemilikan harta milik Kunto Harjo yang sempat ia serahkan kepadanya saat tahu ia hendak dihabisi menggunakan amarah massa yang dimanfaatkan oleh Dargo Sentono, di mana jenderal tersebut dulunya mendukung gerakan penyerbuan itu. Setelah dihabisi, Jenderal turut menguasai gedung bioskop itu kan? Jangan ungkit-ungkit itu, Pak Broto. Anda mau menuntut nyawa Kunto Harjo. Nggak penting untuk mengungkit-ungkit urusan itu. Saya punya ini. Dapat dari mana? Dia tahu betul nasibnya sudah habis.
Ibarat udang di balik batu, Brotoseno nyatanya ingin mengajak si Jenderal Buncit untuk berkongsi dengannya dan mengkhianati Dargo Sentono, di mana ia memperingatkan sang jenderal karena Kuntoharjo memiliki ahli waris yang bisa saja mengambil alih harta ayahnya yang selama ini telah mereka kuasai. Udah mau mengancam saya. Ya. Justru saya mengkhawatirkan bisnis Jenderal. Kuntoharjo punya ahli waris. Anak itu mewarisi bakat fotografi bapaknya. Dia bisa menuntut kita. Kalau surat-surat itu sampai jatuh ke tangan dia. Tidak semudah itu. Tapi satu hal sudah pasti. Anak ini akan terus tanya. Oleh siapa? Kapan? Dengan cara apa? Bapaknya mati. Dan anak tersebut nyatanya adalah Rimba yang sebelumnya sudah Brotoseno atur agar Rimba datang ke sana untuk dihabisi. Dan di sini Brotoseno lah yang ingin turun tangan. Brotoseno pun memberikan cerutu kepada jenderal korup tersebut sebagai pertanda bahwa mereka kini telah berkongsi. Sini bawa masuk biar saya keremus kepalanya kayak bapaknya. Jenderal berkongsi dengan Dargo Sentono. Tidakkah Jenderal membayangkan berpartner dengan saya? Jadi Pak Broto mau anak itu disingkirkan. Biar saya yang mengurus. Kita bisa saling bekerja sama. Esok paginya, Umas sempat melihat ekor dari siluman tikus, di mana ia mulai mengikutinya, yang membuat kuntilanak dalam pengilon kembar nampak cemas. Di sana ia melihat Rimba dalam keadaan usus terburai. Dan untung saja itu cuma halusinasi. Setelahnya Rimba nampak sedang menjalani sesi foto bersama dengan Maureen, di mana Rimba merasa itu adalah sebuah settingan agar sang jenderal yang nyatanya menyukai Maureen itu cemburu kepadanya. Kenapa kamu malah perhatiin dia? Terlihat nafsu sekali dia. Aku mulai mengerti apa fungsiku dalam perjodohan ini. Aku merasa ada yang aneh dari tempat ini. Ya pasti banyak yang muda, tapi tidak ada yang secantik kamu. Tambah lagi. Sekembalinya dari sana, Rimba justru seekor tikus di sana yang membuat Uma khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Rimba. Ada apa? Celaka ini, Mbak. Fotografer yang itu, Dawi Bucal, boten mantun kula, Mbak. Dan benar saja, Rimba hampir saja tertimpa sebuah guci. Akhirnya Uma pun mengungkapkan kekhawatirannya perihal tikus-tikus di sana, di mana ia merasa Rimba dijebak agar ia berhalusinasi dan tikus yang nantinya bisa saja menghabisi Rimba. Dan di sini mulai terlihat benih-benih asmara di antara mereka yang nampaknya disadari oleh Brotoseno. Aku itu selalu menganggap diriku adalah logis. Kamu itu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang gila. Tapi mungkin itu alasannya kenapa kita dipertemukan. Kemudian Nyekenanga mengingatkan siklus tumbal 6 tahunan yang harus disediakan oleh Dargo Sentono kepada siluman tikus, di mana mereka bisa saja gagal memanfaatkan Dargo Sentono untuk menghabisi Rimba. Waktu kita sudah semakin sempit. Dargo Sentono harus menumbalkan lagi yang bertalian darah. Doro, siklus 6 tahun itu sudah hampir habis. Kita akan kehilangan cara untuk menghabisi ahli waris bioskop itu. Namun di sini Brotoseno nampaknya hendak merubah rencana, di mana Rimba akan mereka habisi sendiri, sedangkan Dargo Sentono akan mereka biarkan mati di mangsa siluman tikus karena tidak dapat menyediakan tumbal. Kita akan melibas ahli waris Kuntoharjo. Dargo biar mati sendiri di mangsa siluman-siluman pesugihannya sendiri. Akan tetapi mereka yang serakah itu justru enggan berbagi penguasaan harta dari Dargo Sentono dan Kuntoharjo dengan Jenderal Amperawan, di mana mereka juga ingin menyingkirkan si Jenderal Mata Keranjang. Tapi kita harus berbagi dengan Jenderal Mata Keranjang itu. Bagaimana kalau kita kuasai sendiri? Apa rencana Doro? Skenarionya adalah dengan memanfaatkan cinta segi empat antara Uma, Rimba, Maureen dan juga Jenderal Amperawan agar mereka ini saling menghabisi satu sama lain. Anak
itu jatuh cinta pada Uma, cinta Uma pada Rimba, bahkan bisa kita manfaatkan cinta Amperawan pada Maureen, cinta menjadi senjata ampuh kita. Malam itu Rimba juga menceritakan perihal apa yang menimpa ayahnya dahulu yang menjadi pemimpin dari organisasi terlarang. Hingga masa yang murka kemudian menghabisi sang ayah dan anggota organisasi lainnya. Karena mengetahui bioskop tersebut milik Dargo Sentono, Rimba kemudian berniat menemuinya, di mana Uma yang khawatir sebenarnya ingin agar Rimba mengurungkan niatnya tersebut. Semua yang kamu ceritakan aku lihat. Bioskop inilah yang sering dipakai untuk rapat. Bioskop ini milik Dargo toh. Aku harus menemuinya. Jangan Rimba, jangan kamu ungkit. Firasatku buruk, jangan kamu datangi Dargo. Aku hanya cemas soal keselamatan kamu. Kemudian kita beralih ke Dargo Sentono yang nampaknya sudah lelah menyediakan tumbal. Terlebih lagi saat Nyi Kenanga gagal melumpuhkan Rimba untuk dijadikan tumbal. Karena itulah ia meminta agar Nyi Kenanga mencari tumbal lain saja yang lebih mudah seperti anak dan istrinya dulu. Memang, selama Doro menunda tumbal, Doro akan gerah terus. Kamu gagal kan nih, dan tumbal tertunda lagi. Anak muda itu gagal kamu lumpuhkan. Cari tumbal yang gampang saja sama seperti anak dan istri. Di sini Nyi Kenanga pun mulai menjalankan taktik dengan mempengaruhi Dargo Sentono agar ia mau memanfaatkan Jenderal Ampera untuk melumpuhkan Rimba sehingga nantinya bisa ditumbalkan. Tapi saya ada usul baru. Pangapunten Doro. Apa itu nih? Bukankah antara anak itu dengan Pak Jenderal masih ada urusan masa lalu? Kamu nyuruh aku mengadu domba Jenderal Amperawan dengan Rimba. Begitu pula dengan Brotoseno yang mulai menjalankan taktik dengan memberitahu Uma bahwa Rimba adalah pewaris sah dari bioskop tersebut, di mana dalangnya adalah Dargo Sentono. Ya, tujuannya jelas agar Rimba dan Dargo Sentono saling serang. Romo tahu akhirnya kamu akan bertanya soal ini. Rimba jangan menelisik Dargo. Rimba pemilik bioskop yang dikuasai Dargo Sentono. Ya Uma, Dargo merencanakan sesuatu pada Rimba. Uma memang seperti serba kebetulan. Ngepasi kabeh. Dargo Sentono harus menghadapi hutang-hutang masa lalu. Setelah tahu yang sebenarnya, Rimba juga mendatangi Dargo Sentono dan menuntut keadilan. Di mana ia yang sudah pasrah mencoba memberitahu Rimba bahwa Brotoseno lah dalang dari semua itu. Masa mengepung bioskopmu? Bapakku mati di bioskopmu. Seperti tikus mereka memaksa masuk, lalu membantainya. Ya aku tidak tahu menahu soal bapak. Kunto Haryo, itu nama bapakku. Bapakmu bisa memaksa karena ia punya kuasa waktu itu. Apakah kamu pembunuh bapakku? Kalau pada akhirnya ia juga akan mati dibunuh oleh orang-orang. Dimas Brotoseno, ia mengatur semuanya. Lakukanlah. Yang kamu inginkan adalah kebenaran, bukan balas dendam. Aku tahu itu. Siang itu, sesi pemotretan pun berlanjut, di mana Maureen nampak merayu Rimba yang justru diketahui oleh Jenderal Amperawan yang langsung terbakar cemburu. Dan sialnya Uma juga melihat kejadian itu dan langsung ngambek. Suka aku begini atau begini? Kenapa kamu harus begini? Kamu itu benar-benar merayu atau sengaja membuat dia kesal? Maureen, aku sungguh-sungguh bertanya. Uma. Rimba pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana ia merasa ada seseorang yang mencoba menyeting agar Maureen merayu dirinya dan membuat sang jenderal cemburu lalu menghabisi dirinya. Kecurigaannya itu condong kepada seseorang, yaitu Brotoseno. Ada seseorang berusaha mengadu domba aku dengan dia. Jenderal itu, Uma. Jenderal itu dipancing untuk cemburu padaku semenjak Maureen di sini. Seperti seolah-olah jatuh cinta padaku. Uma, dengarkan dulu. Mereka menginginkan hal yang sama. Aku celaka. Siapa yang mau begitu? Di balik mereka, Uma, ada orang lain lagi. Ramamu, Brotoseno. Dan seperti yang kita tahu, Uma ini sudah dicuci otaknya oleh Brotoseno, yang membuat ia tak begitu saja percaya dengan Rimba. Ramamu itu menyembunyikan sesuatu, Uma. Nyi Kenanga, Dargo, kita itu terkait dengan satu hal. Maksudmu aku harus mempertanyakan romoku sendiri? Mungkin terdengar aneh. Lalu setelah aku tahu itu semua, semuanya ternyata lah dusta. Kamu pikir aku siapa?
Sesuai hasutan Nyi Kenanga, Dargo Sentono pun meminta bantuan kepada Jenderal Amperawan supaya Rimba bisa ditangkap untuk dijadikan tumbal. Saya butuh bantuan, Jenderal, untuk keperluan persembahan saya, Jenderal. Anak ini keturunan dari Kunto Harjo. Jenderal juga yang perlu mengotorita. Biar saya saja. Di situ mereka pun mengadakan negosiasi dan mengatur rencana. Setelahnya, mereka mengerahkan Carmilla agar ia menghentikan Maureen dalam mendekati Rimba. Di mana nyatanya Maureen merasa ia terkena guna-guna hingga ia jadi tergila-gila terhadap Rimba. Tinggal dibawa ke tempat Pak Dargo, selesai. Dulu bapaknya, sekarang anaknya. Saatnya Carmilla kita panggil. Hari ini pekerjaan kita dihentikan. Pasti gara-gara si tua bangka itu kan? Kenapa justru kamu di sini genit-genitan sama dia? Kamu kan udah kenal dia lama. Si tua bangka itu juga, dia ngebet banget sama aku. Akunya ngebet banget sama Rimba. Di situ Carmilla lantas memperingatkan Maureen jika ia masih mengejar-ngejar Rimba, bisa saja sang jenderal gelap mata dan menghabisi Maureen. Benar saja, di situ Maureen lantas bercerita kepada Rimba, di mana kemudian Rimba mengungkapkan semuanya kepada Uma. Namun Uma justru tidak lantas percaya begitu saja, dikarenakan Rimba yang selalu curiga bahwa dalang dari semua itu adalah Romonya. Itu bapakku, Kunto Harjo. Amperawan yang bertanggung jawab atas semua ini. Cuma semua penglihatan kamu. Itu adalah petunjuk pertamaku. Dan hari ini, Romo menghentikan pekerjaanku. Romomu mengatur semua ini. Lagi kamu menuduh Romo. Bagaimana dengan tikus-tikus itu? Kita tidak tahu apa alasannya. Ada satu orang yang menggenggam alasan utamanya. Lagi-lagi orang itu adalah Romo. Dari sini nampaknya rencana dari Brotoseno berjalan lancar ya guys, yaitu membuat hubungan Rimba dan Uma menjadi renggang. Malam harinya mereka kembali mengadakan ritual yang kali ini ditujukan kepada Uma, di mana dalam penglihatan Uma, Brotoseno yang masuk ke kamarnya itu justru berwujud Rimba. Dan ya, setelah mencium bau kembang kantil, Uma pun tertidur di ranjang, sama persis dengan gerakan dari Nyi Kenanga. Rimba, Maafkan aku, Uma. Di situ Romo dan anaknya itu justru mantap-mantap karena seperti yang kita tahu, Uma ini memang sebenarnya bukan anak kandung Brotoseno ya guys, melainkan darah daging dari Cokrokusumo yang sudah mereka habisi di film pertamanya dulu. Sementara itu, Rimba nampaknya sedang menemui Amperawan, di mana sang jenderal yang sudah tahu maksud dan kedatangan Rimba ke sana memberikan sebilah pisau untuk menghabisi dirinya. Kamu anaknya Kunto Harjo ya? Dan kamu yang membunuh bapakku. Kalau bapakmu nggak aku bunuh, kamu juga nggak mungkin jadi majalah foto-foto bikini. Mau ngapain? Besok. Rimba pun mencoba menyerang orang yang katanya pahlawan bangsa itu. Namun mengingat Rimba ini hanya orang sipil, tentu saja ia tak berdaya melawan seorang jenderal veteran. Nyatanya itu hanya sebuah jebakan, di mana tak lama dari itu muncul anak buah Amperawan yang langsung menghajar Rimba. Sipil, bukan tanganku yang membunuh bapakmu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, seorang jenderal serakah. Kamu aku mau pakai apa, Dok? Selesai mantap-mantap, Uma masih belum sadar jikalau orang yang baru saja menggaulinya itu adalah Brotoseno. Dan justru ia mengungkapkan bahwa setelah ini ia akan pergi meninggalkan keluarganya. Dimana setelahnya sosok yang tidur di sebelahnya itu tiba-tiba saja menghilang. Rimba, setelah kita bercinta, aku pergi dari keluargaku. Tahu kamu tanggalkan dendamu. Di sisi lain, Maureen nampak datang ke sana, di mana perempuan tersebut nampaknya sudah diperalat untuk menjebak Rimba agar mendatangi Jenderal Amperawan. Jenderal Bang,
Kamu tidak pantas untuk hidup. Siapa yang kasih tahu kamu kalau aku bapak kamu? Dargo, ya. Dari aku. Carmila bilang ke aku kalau dia mau balas dendam. Harusnya kamu nggak bilang apa yang diomongin Carmila. Yang buat pacar kamu datang ke sini terus mau aku. Setelah kamu bapakku. Dan sekarang kamu mau kamu kangkangi hartanya. Bukan aku yang merampas semuanya. Brotoseno. Pemohon! Berimbang! Setelahnya, Brotoseno lantas dengan cerdik mengatur agar Uma datang menolong Rimba dan menghabisi mereka semua dengan alibi bahwa sebenarnya ia ingin melindungi Uma. Romo tadi lihat Rimba. Kenapa Romo peduli dengan keselamatan Rimba? Kamu pasti akan membelanya. Apapun yang terjadi pada Rimba. Sesuatu yang membelaku saat nyawaku terancam. Semua penglihatan gaibku. Apa ibu yang mewariskannya ke aku? Ya, kasih sayang ibumu akan melindungi panjang hayat. Di mana kini jenderal yang sudah diselimuti rasa cemburu itu nampaknya hendak menghabisi Maureen dengan kejam. Dia cuma nganggap kamu mainan. Brotoseno tahu semua ini. Walaupun kamu jenderal, kamu tetap menyedihkan. Laki-laki bangkotan, setan! Dengan stick golfnya itu, ia dengan tega menggeprek muka dari wanita yang dulunya sempat ia puja-puja tersebut. Buka, buka! Dan benar saja di sini Uma juga sudah sampai di sana dan menyerang si jenderal yang jelas saja perempuan seperti dia tidak akan sanggup melawan jenderal tanpa bantuan kuntilanak. Saat ia tumbang, ia pun mulai menyanyikan Durmo, di mana Kunti yang datang ke sana membuat Jenderal Amperawan dan kroco-kroconya itu tak bisa berbuat apa-apa. Sang jenderal pun tewas diambil jantungnya oleh sang Kunti, di mana setelahnya ia melahap jantung si jenderal. Kunti pun menghilang. Kemudian terlihat Dargo Sentono yang menderita karena ia tak kunjung dapat menyediakan tumbal. Sedangkan Brotoseno kini kembali memainkan muslihatnya dengan menyerahkan surat-surat berharga milik ayahnya dengan embel-embel bahwa Dargo Sentono yang menyebabkan ayahnya diamuk masa karena si pria tua tak bisa melunasi hutang-hutangnya. Waktuku sudah habis, Bapakmu seorang pengusaha dengan cara menjaminkan aset-asetnya. Dargo berhutang padanya. Ia kesulitan membayar hutang-hutangnya. Kau memanfaatkan masa yang membenci. Dargo berkubu dengan pihak yang berseberangan agar dia bisa terbebas dari hutang. Dia berpesan padaku memberikannya pada kamu. Surat-surat bioskop itu semua dititipkan padaku. Kami semua bersahabat. Saya tidak ingin wasiat dari bapakmu jadi sia-sia. Tidak hanya itu, Brotoseno juga berkata bahwa sebenarnya ayah Rimba itu ditumbalkan untuk pesugihan oleh Dargo Sentono dengan bantuan Jenderal Amperawan. Di mana kali ini Dargo Sentono juga berniat menumbalkan Rimba agar tidak ada lagi pewaris sah dari harta ayahnya Rimba. Orang-orang tamak termasuk Dargo Sentono itu menjadikan tumbal setiap 6 tahun. Setiap tumbal punya nama. Tumbal 6 tahun yang lalu namanya adalah Kunto Haryo. Mati sebagai tumbal Dargo Sentono. Ia memerlukan tumbal untuk pesugihannya. Tapi kamu kadung semuanya salah kedaden. Namun meski begitu, Rimba tak lantas percaya begitu saja dengan Brotoseno karena ia kini sudah memiliki apa yang lebih berharga untuk dirinya, yaitu Uma. Masa lalu kalian yang menjijikan. Lalu kalian mewarisinya kepada kami. Ambil surat-surat ini. Aku tidak percaya padamu.
Tetapi terima kasih atas semua cerita tentang bapakku. Sekarang aku sudah memiliki sesuatu yang lebih berharga. Anak kamu. Dari situlah Mangku Jiwo membahas mengenai langkah selanjutnya. Mengingat Rimba hendak membawa Uma dari sana, tentu akan melemahkan Mangku Jiwo, karena otomatis Kunti sudah tidak berada di pihak mereka lagi. Anak muda itu menginginkan Uma. Aku tahu betul anak itu. Aku yang ganti popoknya. Dayo teko, kosone beda. Ini pertama kali dia jatuh cinta. Tapi kalian sadarkan, tanpa Uma tidak ada Kunti. Tanpa Kunti, Mangku Jiwo tidak punya senjata. Untuk itulah mereka akan mengatur siasat agar cinta Uma hanya kepada Romonya, yaitu dengan mengungkapkan sebuah kebenaran yang akan menjadi senjata agar Uma dan Rimba saling menghabisi. Tidak boleh ada cinta di sini, Doro. Satu-satunya cinta yang harus ada hanyalah cinta pada Romonya. Mungkin ini saatnya kebenaran akan sungguh-sungguh menjadi dusta. Esok harinya Uma menceritakan kisah hidupnya yang terpaksa harus dilahirkan oleh Romonya saat ibunya hingga saat ia membalas dendam kepada Cokrokusumo dengan bantuan arwah ibunya. Mendengar kisah hidup Uma, Rimba semakin bertekad untuk segera membawa pergi Uma dari sana. Mungkin itu kenapa kita dipertemukan. Agar kamu bisa menceritakan kisahmu. Lalu setelah itu apa? Ikutlah denganku. Tinggalkan ini semua. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Membalaskan dendammu pada Dargo? Seperti yang diinginkan Brotoseno, malam itu Rimba nampak mendatangi Dargo Sentono untuk balas dendam, di mana Nyi Kenanga mencegahnya karena sebentar lagi pria tua itu juga akan meninggal digerogoti tikus. Apa kamu akan mengotori tanganmu? Ia akan mati sebentar lagi. Ia sudah cukup membayar dosanya. Tenangkan dirimu. Namun esok harinya Nyi Kenanga mulai memberitahukan kebusukan Brotoseno, di mana ia sengaja melakukannya agar Rimba menyerang ayah Uma, dan nantinya justru Rimba dan Uma lah yang berseteru. Ya mungkin inilah yang dimaksud oleh Brotoseno dengan mengungkap kebenaran yang justru akan menjadi senjata mereka. Lalu bagaimana dengan ambisi Brotoseno? Ia terlalu bernafsu, Nak Rimba. Dengan perak-perak itu, ia ingin menguasai seluruh dunia gaib. Lihat tempat ini dan cermin itu adalah pintu menuju dunia gaib. Agar lebih meyakinkan, Nyi Kenanga juga menunjukkan sosok kuntilanak yang ada di Pengilon Kembar. Dan bahkan ia juga menceritakan perihal ia yang pernah mengkhianati Cokrokusumo dan bersekutu dengan Brotoseno yang kini hendak mengkhianati dirinya. Tatap cermin ini, Nak Rimba. Kenapa kamu memperlihatkan ini padaku? 2 kali saya dikhianati, Nak Rimba. Cokrokusumo adalah Doro saya. Saya beralih pada Doro Broto, tapi saya ternyata salah. Brotoseno menggunakan pusaka-pusaka itu demi kepentingannya sendiri. Ya, di sini Nyi Kenanga memang benar-benar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk perihal Kanti ibu Uma. Tapi ini udah jelas ya guys, bukan untuk mengkhianati Brotoseno, tetapi agar Rimba menyerang Brotoseno. Dulu Uma pernah bercerita dan ia dibantu oleh sosok gaib. Kanti adalah ibu Uma. Ia disiksa lahir batin semasa mengandung Uma. Tujuannya agar bisa menjadi sosok yang sakti. Cokrokusumo. Uma bapak kandungnya sendiri. Dengan hasutan Brotoseno. Dan benar saja malam itu Rimba yang sudah diselimuti rasa amarah langsung mendatangi Brotoseno. Di sana ia juga bertemu dengan Uma dan mengungkapkan semua fakta yang ia ketahui. Dan meski begitu Uma tak lantas begitu saja percaya. Aku datang membawanya. Brotoseno sudah mengatur ini semua dari awal. Arwah ibu dibuat gentayangan dan digunakan sesuai dengan kemauan Brotoseno. Hingga ia kemudian menanyakan langsung kepada Romonya yang kini berlagak polos dan membiarkan Rimba menghajarnya. Sialnya, Rimba justru tak sengaja memukul Uma yang membuat Pengilon Kembar mulai bereaksi. Romo, benarkah semua yang Rimba katakan? Aku anak Cokrokusumo, bukan anak Romo. Orang
akan percaya apa yang ingin mereka percayai. Please kamu. Uma. Aku minta maaf, Uma. Uma, aku mencintaimu. Selanjutnya Uma pun menyanyikan Durmo yang membuat Brotoseno tersenyum puas. Tak lama Kunti pun muncul dan menghabisi Rimba. Ya, di sini semua sudah sesuai dengan rencana Sekte Mangkujiwo. Mangkujiwo juga kini berhasil menguasai pabrik silver milik Dargo Sentono. Kebenaran adalah dusta yang terbaik. Butiran-butiran ini lahir dari pantat makhluk-makhluk itu. Sementara Uma yang kini mulai mengandung anak dari Brotoseno itu juga dipasung sama persis seperti ibunya dulu. Film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita Mangkujiwo 2. Dan lagi-lagi ya, tipu muslihat sekte pengendali kuntilanak tersebut selalu berhasil mengelabuhi pihak-pihak untuk berseteru demi kepentingan mereka. Meski dapat mencapai masa-masa kejayaannya, namun di film Kuntilanak 2 yang tayang di tahun 2007, sekte Mangkujiwo nyatanya berhasil dihabisi menggunakan kuntilanak oleh Samantha yang memiliki wangsit. Jika teman-teman penasaran, bisa simak alur ceritanya di link yang sudah ada di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.